Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua di seputar dunia ikan gabus. Dan hari ini ya saya akan menyelesaikan tugas saya, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama dari Asir di Kalimantan Selatan. Ini Asir, selamat berjumpa Mas Asir dari Kalimantan Selatan. Saya baru dapat anakan ikan gabus Pak dari alam, ya. Kenapa Pak susah diajari makan pelet? Lah ini masalahnya. Jadi pertanyaannya banyak sekali yang seperti ini. Yang namanya ikan gabus liar itu kan di alam kita dapatkan biasanya sudah biasa diasuh oleh induknya dan makanannya berupa hewan-hewan yang ada di alam liar, ya, misalkan bisa kutu air, bisa cacing, bisa ikan-ikan kecil, atau mungkin jentik-jentik ataupun yang lain. Nah, untuk mengajari dia makan pelet, ya tentunya kita juga harus membiasakan ikan itu sejak kita tangkap, kita bawa pulang, tidak serta-merta langsung mau dengan pelet. Ya, kalau biasanya di situ dikasih menggunakan cacing sutra, ya cacing sutra dulu sedikit, dia mau makan cacing. Yang penting dia sudah mau makan dulu, makan cacing. Kemudian nanti setelah 3-4 hari sudah mau makan cacing, baru nanti mulai dikurangi cacingnya. Ya, peletnya dikasih sedikit, bisa dicampur dengan cacingnya itu, dicampur, kemudian nanti dikasihkan. Nanti porsi peletnya ditambah, cacingnya dikurangi. Nah, itu cara mengajari pelet yang paling mudah, ya. Atau sekarang kita kan punya produk Kanafood nih. Kanafood itu kan sudah berbentuk seperti pelet. Ya, hanya saja dicairkan, dibuat kental. Nanti kalau mau masuk ke PF 800 pelet kan tinggal nyampur aja di Kanafood, itu kan sudah langsung mau makan pelet. Ya, bisa beli Kanafood agar mempermudah proses pengajaran pelet. Kemudian yang kedua, Ismail dari Makassar, Pak. Saya pesen bibit, ya, ke Bapak, apakah bisa kirim Pak ke Makassar dan bagaimana prosedur pengirimannya? Kalau untuk pengiriman benih ke luar pulau kita menggunakan jasa pesawat. Prosedurnya adalah nanti pada saat pemesanan bisa transfer ke rekening perusahaan. Kemudian nanti kita daftarkan dulu di Balai Karantina Perikanan. Kita daftarkan dulu di sana, nanti dicek dulu lolos uji virus dan bakteri. Kemudian dari Balai Karantina mengeluarkan sertifikat lolos, ya, uji sertifikat. Kemudian nanti sertifikat itu dilampirkan untuk dikirim melalui kargo, di mana kita akan mengirim ikan. Jadi nanti sampai bandara, tinggal nanti di Makassar nanti diambil. Prosedurnya seperti itu, Mas. Dan aman, nggak ada masalah. Selama ini kita kirim menggunakan jasa pesawat, aman-aman saja. Kemudian dari Bapak Darmo Wiono, ini yang ada di Blitar. Saya mencoba untuk mengawinkan ikan gabus dengan cara massal, Pak. Kok sudah 2 minggu belum telur? Atau ada cara dari Pak Wandi yang sudah Bapak lakukan untuk pemijahan ikan gabus secara massal? Karena saya juga lihat di YouTube, ya. Kalau saya sendiri itu terus terang belum pernah mengawinkan ikan gabus secara massal. Karena memang tipikal ikan gabus itu dia pertama dia di suatu wilayah itu dia menguasai, ya. Jadi kalau ada satu pasang di perairan umum itu hanya akan ada satu pasang yang bertelur. Tidak mungkin akan ada 2 pasang induk bersama-sama bertelur di situ, di satu kolam. Ya, jarang sekali terjadi. Ya. Kemudian dia juga termasuk kategori ikan yang setia dengan pasangannya. Jadi kalau misalkan kita mengawinkan sepasang dan itu sudah jodohnya, ya tiap bulan dia akan produksi telur, tanpa disuruh pun dia akan produksi telur, selama di situ ada media untuk dia meletakkan telur. Jadi perkawinan massal memang saya belum pernah lakukan, karena memang tidak akan terjadi beberapa induk akan bertelur bersamaan di situ. Ya mungkin teknik-teknik ini ya hanya sebatas wacana, ya, karena saya juga pernah mencoba, bukan hanya 1 kali 2 kali, puluhan kali. Itu tidak mungkin dalam satu kolam ada 10 pasang induk bertelur secara bersamaan. Kalau ada orang yang menulis di artikel, ada nulis di YouTube,
atau membuat video sejenis, ya silakan saja. Mungkin namanya kita punya pendapat, silahkan ya, pendapat bisa berbeda, tetapi yang penting apa yang saya sampaikan ini berdasarkan realita di lapangan, realita yang kita praktekkan, realita yang kita lakukan. Karena memang kan gabus tidak bisa dikawinkan secara massal. Perkawinan massal itu bisa dilakukan dengan lebih dari satu betina, lebih dari satu jantan. Itu bisa dilakukan dengan cara sistem injek ya, atau dengan suntik hormon. Itu bisa dilakukan ya, itu bisa bertelur dalam waktu yang bersamaan di situ. Tetapi kalau sistem alami, dia satu pasang tidak mungkin bisa bertelur secara bersama-sama ya. Itu seperti yang itu saya lakukan. Kalau menurut saya, Bapak coba lakukan aja untuk perkawinan sepasang-sepasang. Itu akan lebih aman, lebih produktif, ya, lebih efisien juga. 10 pasang bisa bertelur secara bersamaan kalau di kolam 10 kolam ya. Oke Pak, itu dari saya Pak Darmo ya. Semoga menjadi inspirasi ya. Kemudian ada Ardianto dari Tulungagung. Saya mengikuti channel Bapak di dunia ikan gabus Pak. Terima kasih ya. Saya mau nanya Pak, indukan ikan gabus itu yang bagus diberi makan apa Pak? Kalau untuk indukan ikan gabus itu setelah dia mau dijadikan induk, pakan yang bagus memang dari hewani ya. Jadi ikan, keong, bekicot, ya, daging. Ya, kalau cacing, kalau di sini saya menggunakan kodok, ya, kodok dan usus ayam. Ya, jadi satu hari bisa 2 potong atau 2 ekor untuk induk itu. Karena kalau katak itu dia mempercepat penuaan telur ya. Bisa dicobakan itu. Ya, orang-orang yang budidaya ikan termasuk yang budidaya arwana pun semua menggunakan untuk induk menggunakan katak. Ya, katak sawah. Ya. Baik, itu dari saya Pak Ardianto di Tulungagung. Semoga bisa dipraktekkan, dicobakan. Terus panteng channel dunia ikan gabus nih, yang kemana-mana teman-teman yang pengen mengetahui seputar dunia ikan gabus. Di sini akan menjadi solusi ya, minimal pertanyaan dari teman yang lain bisa dipakai oleh saudaraku. Dari sana tanya bisa dijawab, kemudian dipakai oleh teman yang mempunyai permasalahan yang sama. Ya oke, sampai berlanjut di pertanyaan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.